Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, sebuah kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa yang murid-murid Yesus gunakan pada saat penginjilan, di mana mereka menggunakan kuasa seperti yang Yesus lakukan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, bahkan menghidupkan orang mati. Terutama di sini yang banyak yang dipertanyakan adalah kuasa dari Petrus, salah satu murid Yesus yaitu Petrus. Petrus menggunakan kuasa siapa pada saat itu dia menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati bahkan saudara. Mari kita baca saudara. Memang di dalam Kejadian 9 ayat 40 tidak dijelaskan secara detail. Petrus hanya berdoa, tidak dijelaskan secara detail dia menggunakan nama siapa, nama Allah yang mana saudara, nama Tuhan yang mana untuk menyembuhkan atau membangkitkan orang mati itu. Karena di dalam Kisah 9 ayat 40 itu saudara, saya akan bacakan saudara. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Di situ hanya dikatakan berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Disinilah saudara, banyak asumsi, banyak interpretasi, banyak pandangan-pandangan, atau banyak tafsiran yang mengatakan bahwa Petrus pada saat itu berdoa meminta dengan kuasa Allah yang mana, Allah Tuhan yang mana, karena tidak dijelaskan memang secara rinci. Namun saudara, saya akan bawa saudara ke dalam Kisah 3 dulu ayat 6. Di situ dikatakan temanya, judulnya, perikopnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Paham saudara? Dari sini, dari ayat ini sudah jelas saudara, Petrus menggunakan nama siapa? Demi nama Yesus Kristus. Amin saudara. Sudah jelas ya? Petrus menggunakan kuasa siapa? Petrus memanggil Allah siapa? Petrus menggunakan nama Tuhan siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Paham saudara ya? Saudara bisa lebih yakin ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 2 lagi. Di situ Petrus disidang oleh mahkamah atau imam-imam kepala. Kenapa? Karena orang-orang itu, imam kepala itu sangat marah karena Petrus dan para pengikutnya mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus, sekali lagi, dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Petrus itu mengajar saudara kepada semua orang, kepada semua pengikutnya, bahwa hanya di dalam Yesuslah ada kesembuhan, ada kebangkitan orang mati. Sudah otomatis saudara pada saat Petrus membangkitkan orang mati, yaitu Tabita atau Dorcas, dia berlutut dan berdoa pasti di dalam nama Yesus. Jangan diragukan lagi saudara, jangan dilakukan lagi. Sekali lagi ada kita lihat fakta yang menarik dari Petrus, Kisah 9 ayat 34. Eneas, seorang yang lumpuh selama 80 tahun. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Jadi Petrus dalam setiap penginjilannya
menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memakai kuasa siapa? Sudah sangat jelas memakai kuasa nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin, saudara. Amin. Amin. Ini saudara sudah selaras dengan perkataan Yesus sebelum dia dimuliakan. Di dalam Yohanes 14 ayat 14, Yesus mengatakan begini, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, sekali lagi, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi tidak ada kata lain, semua murid-muridnya pada saat menyembuhkan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, juga pasti menggunakan nama Yesus, saudara. Jelas, saudara? Amin. Sekali lagi, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 23b, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Coba lihat saudara, semuanya dalam namaku, dalam nama Yesus, saudara. Amin. Dalam nama Yesus. Jadi jangan lagi saudara saksikan, jangan saudara lagi ragukan bahwa hanya di dalam nama Yesuslah ada kuasa kesembuhan, ada kuasa membangkitkan, ada mujizat-mujizat. Amin. Haleluya. Amin. Hanya di dalam nama Yesuslah nama yang memiliki kuasa. Dan kuasa itu Tuhan berikan, Yesus berikan. Ketika Yesus dimuliakan, kuasa lebih lagi saudara. Tuhan berikan lewat Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1, saudara nanti akan bisa baca. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sehingga murid-muridnya pada saat itu bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Karena Roh Kudus, mereka sudah menerima Roh Kudus, saudara. Mereka sudah percaya Yesus, maka mereka juga akan menerima yang namanya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, begini Yesus katakan. Menarik sekali ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Paham saudara? Amin. Yesus sudah menegaskan, barang siapa percaya kepadanya, dia akan juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan? Mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Memberitakan Injil. Semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang juga bisa murid-muridnya lakukan. Dan juga kita saat ini sebagai orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi saudara, hanya di dalam nama Yesuslah sudah jelas, sudah clear bahwa murid-muridnya pada saat penginjilannya mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Mereka menggunakan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Haleluya. Selamat pagi saudara. Tuhan memberkati.